Shalom, saudara kasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Pribadi Santosa, di dalam pelajaran dasar keselamatan. Saya akan review sejenak pelajaran pertama mengenai kabar buruk dan kabar baik. Pelajaran kedua mengenai jaminan keselamatan. Pelajaran ketiga mengenai tugas dan panggilan. Hari ini pelajaran keempat, kita akan belajar bagaimana kita mengikut Kristus dengan benar. Ciri-ciri seorang mengikut Kristus dengan benar, yaitu ada perubahan yang disebut dalam bahasa Alkitab berbuah. Di dalam hidupnya menjadi serupa dengan Kristus. Contohnya, jika Anda dahulu suka mencuri, sekarang setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berubah menjadi tidak mencuri lagi. Sebaliknya menjadi memberi dan lain-lain. Mari kita berdoa lebih dahulu untuk belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan memberikan berkat yang melimpah buat kami semua yang menonton khotbah online ini. Kami ingin belajar mengenai pendalaman, mengenal Kristus dengan baik. Tuhan bukakanlah hati dan pikiran kami, dan berikanlah hamba-Mu yang mengajar dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua mengenal Kristus dan mengikut Yesus dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, saudara. Setelah saudara masuk ke dalam kerajaan Allah lewat percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita perlu mengerti bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sebuah gaya hidup di mana kita memberikan hidup kita diperintah oleh Kristus melalui ketaatan kita kepada kehendak atau firman-Nya. Matius 6 ayat 10 berkata, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Dasar kita mengikut Kristus adalah Matius 4 ayat 19 yang berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa arti mengikut Kristus dan bagaimana caranya? Gaya hidup yang terutama di dalam kerajaan Allah adalah menjadi pengikut Kristus, yaitu yang pertama, mengikut pribadi dan ajaran Kristus. Ada kata ikutlah aku. Matius 11 ayat 28-30 berbunyi demikian. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara, ada 3 langkah menjadi murid kerajaan Allah. Yang pertama, berjalan bersama Kristus, kemudian belajar bersama Kristus, dan terakhir, berubah serupa Kristus. Kata murid dalam bahasa Yunani adalah matetes, yang artinya seorang pengikut yang terus-menerus mengikuti gurunya kemanapun ia pergi dan selalu menjadi pemagang atau pelajar dari gurunya setiap hari. Bagaimana mempraktekkan ketiga langkah tersebut? Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, bagaimana mempraktekkan ketiga langkah tersebut? Yang pertama, berjalan bersama Kristus. Praktekkan langkah ini dengan penyerahan diri dalam doa setiap hari. Jadi saudara harus berdoa, yaitu bersandar kepada Kristus setiap hari. Yang kedua, belajar bersama Kristus. Yang dalam praktek langkah ini dengan merenungkan firman atau saat teduh setiap hari. Jadi saudara harus membaca firman Tuhan, merenungkan, dan nanti akan melakukan dengan setia. Yang terakhir, yaitu berubah serupa Kristus. Perubahan adalah hasil atau buah dari kedua langkah di atas, yaitu berjalan bersama Kristus dan belajar bersama Kristus. Jadi saudara akhirnya berubah serupa Kristus. Yang kedua, mengikuti misi Yesus, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Allah menjadikan setiap murid Yesus, termasuk saudara dan saya, untuk menjadikan orang lain sebagai murid Yesus. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, kita semua adalah penjala manusia. Kita diselamatkan untuk memberitakan kerajaan Allah dan membawa mereka ke dalam kerajaan Allah. Mereka harus dibina untuk mengerti bagaimana caranya hidup di dalam kerajaan Allah. Tujuan utama penyelamatan Kristus bukanlah supaya kita ke sorga, tetapi agar kita hidup di dalam kerajaan sorga atau Allah. Matius 4 ayat 17. Gaya hidup yang terutama di dalam kerajaan Allah adalah menjadi pengikut Kristus setiap saat. Intisari dari Matius 4 ayat 19. Beritakanlah Injil kerajaan Allah. Tantanglah orang-orang untuk bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menjadi pengikut Kristus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar di dalam pelajaran yang keempat, menjadi pengikut Engkau. Dan bagaimana cara kami mengikut Kristus? Ada 3 hal, yaitu berjalan bersama Kristus, belajar bersama Kristus, dan akhirnya kami berubah serupa Kristus. Yang kedua, yaitu menjadi penjala jiwa. Tuhan, tolonglah kami semua, supaya kami bisa melakukan ini dengan pertolongan Tuhan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengalami Kristus dan kemenangan setiap hari. Berkatilah semua orang yang menonton dan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka dan menjaga mereka, karena Engkau berjanji, Engkau selalu menyertai kami sampai kepada akhir zaman, pada saat kami memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini untuk meneguhkan pengertian Anda di dalam pelajaran ini. Pertanyaan pertama, apakah artinya menjadi murid Kristus yang dalam bahasa Yunani matetes? Diambil dari Matius 4 ayat 17, ceritakanlah. Yang kedua, bagaimana mempraktekkan ketiga langkah menjadi murid kerajaan Allah, yaitu berjalan bersama Kristus, belajar bersama Kristus, dan berubah serupa Kristus.
Yang ketiga, apakah artinya menjadi penjala manusia dan bagaimana caranya? Yang terakhir adalah ayat hafalan buat kita semua dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikianlah pelajaran keempat dasar dari keselamatan pada hari ini. Biarlah semuanya menjadi berkat buat saudara-saudara, dan terima kasih kalau saudara sudah menyaksikan pelajaran hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.